Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, di pagi hari ini kita kembali berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita tentang sukacita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami hendak mendengarkan firman, memberkati kami Tuhan. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan tertulis di Lukas pasal 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, kehidupan kita harus bersukacita. Terkadang seseorang punya standar untuk bersukacita. Dia harus punya alasan ketika mendapatkan sesuatu, memiliki sesuatu, itu semua dasar dia bersukacita. Terkadang ketika dia tidak mendapatkannya, maka sukacita pun tidak ada dalam dirinya. Terkadang ketika pencapaiannya yang dia inginkan dapat, sukacitanya sangat besar. Tetapi ketika target pencapaiannya jauh ataupun tidak terpenuhi, mungkin dia tidak akan bersukacita, mungkin akan marah. Tetapi bagaimana kita melihat orang-orang tersebut mengatakan, aku tidak bersukacita karena aku tidak mendapatkan yang kuinginkan. Dia berbicara di antara orang-orang yang sedang bersusah payah menjalani hidup. Aku tidak bersukacita hari ini karena penghasilanku menurun. Padahal orang-orang di sekitarnya berjuang hanya untuk sesuap nasi. Jangan-jangan ada sukacita yang tidak benar dalam kehidupan ini. Ada sukacita yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih, seharusnya kehidupan manusia penuh dengan sukacita. Jika tidak ada lagi sukacita dalam kehidupannya, berarti dia sudah jauh dari Tuhan. Selama kita dekat dengan Tuhan, selama itu kehidupan kita juga harus bersukacita. Alasannya ternyata sangat sederhana. Dalam firman Tuhan di pagi hari ini, setelah murid-murid yang diutus kembali, ternyata mereka memiliki pengalaman yang luar biasa. Ada yang memberitakan firman, ada yang mengusir roh, bahkan ada yang berhadapan dengan ular berbisa, tetapi mereka bisa dengan selamat. Apa sukacita yang bisa diungkapkan dari peristiwa itu? Ada beberapa yang berkata, aku bersukacita karena aku bisa melakukan pelayananku. Aku bersukacita karena aku bisa mengusir roh jahat. Aku bersukacita karena ketika aku dipatok ular, aku sehat, aku selamat. Yesus berkata, bersukacita ya silahkan. Tetapi jangan bersukacita atas satu perbuatan yang kita lakukan. Jangan bersukacita atas hasil yang kita terima. Tapi bersukacitalah karena kita selalu dekat kepada Tuhan. Bisa jadi ketika kita bersukacita melihat apa yang bisa kita lakukan, itu berujung kepada kesombongan. Kita akan berkata, oh ternyata aku bisa, ternyata aku hebat, ternyata aku jauh lebih baik daripada orang lain. Akan berujung kepada meninggikan diri. Kita lupa bahwa ada Tuhan yang membuat kita bisa sampai pada hari ini. Semua yang kita capai, semua perjalanan hidup kita itu terjadi karena Tuhan mengizinkan. Semua doa kita terjawab karena Tuhan mengizinkan itu terjadi. Oleh karena itu kita harus menyadari, ternyata kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Apa yang kita terima, yang kita miliki sekarang itu tidak akan ada tanpa Tuhan yang mengizinkan. Oleh karena itu, jangan bersukacita atas apa yang kita lakukan, tetapi bersukacitalah karena Tuhan selalu menyertai kita.
akan selalu memampukan kita. Sebenarnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Karena masih banyak hal-hal yang bisa dan yang akan Tuhan berikan. Terkadang masalahnya di situ. Kita tidak akan bersukacita melihat apa yang Tuhan belum berikan. Wah, Tuhan belum memberikan ini, Tuhan belum memberikan itu. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan sudah memberikan banyak hal kepada kita. Dalam firman Tuhan ini, Yesus menegur, jangan bersukacita karena engkau bisa mengusir roh jahat, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di sorga. Tentang hasil mengusir roh jahat, memberitakan firman, doa yang terjawab, ini tidak perlu untuk dibanggakan. Karena itu sudah pasti akan terjadi ketika kita dekat kepada Tuhan, ketika nama kita terdaftar di sorga. Seseorang mungkin akan berbahagia ketika dia mendapatkan uang, tetapi kebahagiaan yang benar adalah ketika dia mendapatkan pekerjaan. Seseorang mungkin akan berbahagia ketika doanya terjawab, tetapi berbahagialah ketika kita menjadi orang yang beriman, ketika Tuhan berkata, aku mengenalmu, aku mendengarkan doamu, engkau adalah anak yang kukasihi. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara terkasih, mungkin dunia ini menawarkan banyak sukacita, tetapi percayalah Tuhan menjadi dasar kita untuk bersukacita. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita terima, tetap dasar sukacita kita adalah Tuhan. Sehingga persoalan hidup tidak akan membuat kita berduka cita. Ataupun kebahagiaan ataupun apa yang kita rasakan hari ini tidak akan membuat kita bersuka cita, membanggakan diri, ataupun mungkin merendahkan orang lain. Tetapi bersukacitalah selalu karena Tuhan tetap menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur di pagi hari ini untuk penyertaan Tuhan. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan agar kami mampu melakukan firman-Mu. Kami bersukacita karena Tuhan selalu memberkati kami. Terimalah doa kami dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.